A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita melanjutkan pengajian, mari kita istighfar, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala dosa-dosa kita yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian habis istighfar, berselawat, tawassul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kemudian membacakan Al-Quran suratul Fatihah, dihadiahkan pahalanya kepada segala guru-guru kita yang telah terdahulu. Mari kita mulai dengan ta'awudzu basmalah. Kemudian lanjutkan istighfar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat bersalam kita pohonkan ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nan dari Bekasi, waktu kira-kira lebih kurang sebulan lalu telah datang kemari, telah mengaji, yaitu sesuai dengan tata cara dalam tarikat. Kalau kita nak mengajarkan tentu tarikat Syatariah didahului yaitu dengan berbai'ah. Alhamdulillah, satu kali mengaji itu satu malam kita telah melaksanakan bai'ah. Kemudian tentu kini kelanjutan, tentu tidak cukup itu saja. Kalau itu bai'ah itu kan sebagai pintu masuk. Setiap tarikat kalau kita masuki, yaitu diawali dengan berbai'ah dengan guru, dengan mursyid. Kemudian selanjutnya tentu yaitu mengaji, yaitu mengambil ilmu untuk diamalkan untuk bekal di hari akhirat nanti. Ilmu bahwa bagi kita disuruh menuntut ilmu, mempelajari ilmu. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun alal kullil muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu hukumnya fardu ain bagi tiap-tiap orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kemudian batas jauhnya menuntut ilmu tadi yaitu tidak terbatas. Sebagaimana dikatakan Nabi, utlubul ilma walau fisin. Tuntulah ilmu itu walaupun adanya di negara Cina. Wajib menuntut, wajib menjalankan, berjalan ke tempat guru mengajar tadi.
batas waktunya tidak ada. Yaitu kata Nabi, utlubul ilma mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu semenjak dari turun dari hayunan sampai masuk ke liang lahat. Tujuan turun dari hayunan tentu tidak mungkin, begitu turun dari hayunan masih kanak-kanak itu tidak mungkin. Sengajanya sesudah bisa, yaitu lah balik dan berakal. Maka wajib mencari ilmu, mencari guru untuk mengajarkan ilmu. Jadi nak dibuat di awak ko menjalankan suatu kewajiban kita, yaitu menunaikan amal ibadah yang hukumnya adalah fardu ain. Artinya fardu di tiap-tiap pribadi, yaitu menuntut ilmu atau mencari ilmu untuk diamalkan untuk akhirat. Adapun ilmu yang fardu ain bagi kita untuk menuntut, untuk mempelajari, kita mengambil suatu hadis kemudian diuraikan oleh Imam Malik, yaitu imam yang kedua dalam Islam sesudah Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Malik. Nama mazhabnya yaitu mazhab Maliki. Hadis itu ditafsirkan oleh Imam Malik. Hadis itu sangat dimasyhurkan, yaitu namanya hadis Umar bin Khattab. Hadis itu hadis Rasulullah. Tapi nama masyhurkannya adalah Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Kata Umar dalam bahasa kitanya, pada suatu waktu kami duduk di masjid bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang seorang laki-laki berpakaian serba putih, sorbannya putih. Sarungnya pakaian Nabi. Umurnya pun seumur bentuknya dengan Nabi. Kemudian kami tak tahu dari mana datangnya. Kalau biasa tamu datang kan nampak dari pintu. Kemudian disalamnya Nabi, disalamnya orang-orang lain kan pintu kebiasaannya tamu. Kau nak nampak datang dari pintu. Nak nampak keluar dari lantai. Nak nampak turun dari atok. Cuma yang dilihatnya dia sahabat berlingkung Nabi, berhampiran dari Nabi, tentu jalan mana. Jadi yang dilihatnya laki-laki itu langsung duduknya di hadapan Nabi. Jadi duduknya bersimpuh, lututnya diadunya di lutut Nabi, bertamu di lutut Nabi. Tangannya diletakkan ke paha Nabi, macam orang sangat akrab dengan Nabi. Padahal setahu sahabat baru sekali itu nampak baru. Kemudian dia langsung bertanya kepada Nabi. Nah ditanyakannya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, khabarkanlah kepadaku apa itu Islam. Nabi langsung menjawab, Al-Islam anta syahada ala ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimis shalah wa tasumu Ramadan wa ta'tuz zakah wa tuhajjil bait ini istata' ilaihi sabila. Laki-laki langsung menjawab sadaqta. Artinya cara awak benar engkau. Dia bertanya, dijawab oleh Nabi, ya Muhammad kabarkan kepadaku apa itu Islam. Nabi menjawab, Islam bahwa bersaksi engkau tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Dan bersaksi engkau bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau dirikan salat. Engkau puasa bulan Ramadan. Engkau keluarkan zakat. Engkau haji ke Baitullah, benang kalau engkau sudah mampu. Yang langsung mengatakan laki-laki benar engkau. Dia melanjutkan pertanyaannya. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, khabarkan kepadaku daripada iman. Nabi menjawab, al-iman
antu'minu billah wa rasulihi wa kutubihi wal malaikatihi wal yaumil akhiri wa qadarihi khairihi wa syarhi minallahi ta'ala. Laki-laki langsung pula mengatakan, sadaqta, benar engkau. Yang artinya, nya bertanya, ya Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Nabi menjawab, iman ialah bahwa beriman engkau dengan Allah, beriman engkau dengan rasul-rasulnya Allah, beriman engkau dengan malaikatnya Allah, beriman engkau dengan kitab-kitabnya Allah, beriman engkau dengan hari akhirat, beriman engkau dengan kadar baik dan buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki langsung menjawab, sadaqta, benar engkau. Dia melanjutkan pertanyaannya. Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Ai Muhammad, khabarkan kepadaku apa itu ihsan. Nabi menjawab, ihsan anta budallah ka'annaka tarah. Fa illam tarah fa innahu yarak. Bahwa engkau sembah Allah sehingga engkau melihat Allah dan engkau sembah. Kalau engkau tidak sanggup melihat Allah dan engkau sembah, iktikadkan bahwa Allah melihat engkau. Laki-laki langsung menjawab, yaitu sadaqta, benar engkau. Kemudian laki-laki bertanya, kabar ke ya Muhammad, akhbirni an yaumil kiamah. Ya Muhammad, kabarkan kepadaku bila datangnya hari kiamat. Nabi menjawab, nan bertanya lebih tahu daripada nan menanya. Laki-laki pun diam. Sudah tu nak nampak berdiri tagak pergi ke pintu atau naik ke atas atau turun misalnya ke bawah ke berlubang lantai. Nak nampak ada laki-laki itu langsung hilang. Kemudian Nabi sahabat sigak ke bertanya, bercampur takut juga entah. Kemudian Nabi namanya sahabat. Tapi pertanyaannya ditujukan kepada Umar. Umar, tahukah engkau siapa kau nak datang tadi? Umar menjawab sangat bijaksana. Kata Umar, Allah dan Rasulullah yang mengetahui. Jadi langsung Nabi mengatakan, yang datang tadi itu bukan manusia. Yang datang tadi itu adalah malaikat Jibril. Dan biasa turun kepadaku, yaitu menurunkan wahyu. Pada saat menurunkan wahyu, langsung dengan aku, sedang kalian tidak menampak. Kalau kini datangnya bukan menurunkan wahyu, tapi datangnya memajukan pertanyaan. Pertanyaan yang memajukan, itulah isi agama Islam. Itulah ilmu dalam agama Islam yang wajib dipelajari. Jadi Imam Malik menafsirkan dari hadis ini, ya tafsirkan bahwa berdasarkan hadis Umar bin Khattab, maka ilmu yang wajib dipelajari adalah 3 macam ilmu. Tak boleh cik-cik dah, ketiganya dipelajari. Manakala seseorang mempelajari 2 ditinggalkan 1, hukumnya adalah fasik. Sebab meninggalkan amal yang fardu ain. Tentu fasik. Contoh seperti orang meninggalkan sembahyang. Itu kan meninggalkan yang fardu ain, tentu hukumnya fasik. Jadi wajib dipelajari ketiga-tiga. Yang pertama dan wajib kita pelajari yaitu ilmu syariat. Dan kedua ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Yaitu berkaitan dengan pertanyaan Jibril tentang iman. Dan ketiga ilmu ihsan yaitu ilmu tasawuf atau ilmu tarikat. Ketiga-tiganya wajib dipelajari. Tak boleh cik-cik dah. Kita hebatnya syariat. Tapi tidak tahu tentang tauhid. Islam kita tidak sempurna. Tahu kita tentang tauhid, tapi tidak tahu tentang tasawuf. Karena gunanya tu
Yaitu guna ilmu itu untuk amal dan pembersihkan diri. Jadi untuk diamalkan, dengan cara itulah kita membersihkan diri. Karena Allah mengatakan, Al-yawma la yanfa'u banun wala malun ila man atallah biqalbin salim. Akan datang suatu hari, tidak ada guna harta, tidak ada guna keluarga, tidak ada guna anak dan cucu. Dan berguna di hari itu adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Apa hari itu? Yaitu hari mahsyar. Jadi misalnya kita kok kaya di dunia kok. Kekayaan kita tu Jakarta kok kecilnya awak punya kok. Tu kaya. Tapi untuk di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala tak berguna tu. Misalnya kita hebat, tanggung dah pangkat tinggi. Tidak berguna tu di akhirat nanti. Tapi tidak berguna tu apa? Anak kita orang hebat-hebatnya sedua. Bertujuh anak laki-laki hebatnya ketujuh-tujuh. Tak tanggung-tanggung keduduknya tinggi-tinggi. Tapi itu tak berguna. Nak berguna apa? Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Jadi nak mungkin saja hati bersih itu tubuh bersih. Jadi bersih kita tu zahir dan batin. Membersihkan diri itu dengan ilmu. Ilmu itu diamalkan dengan ikhlas, maka jadi bersihlah diri kita. Kalau nak membersihkan tubuh kita nan kasar ko, ilmunya syariat. Contoh dalam ilmu syariat, kita berhadas besar, wajib mandi. Baca mandi itu peraturannya syariat. Air nan boleh dipemandi. Air mutlak. Mana dikacak air mutlak, air suci lagi mensucikan. Tak bisa dipakai air nan mustakmal, air yang sudah terpakai, tak sah mandi. Apalagi air yang mukayat, yang mempunyai terkait kepada namanya air. Seperti air teh. Suci tapi tidak mensucikan. Baik itu juga air untuk berwudu, air suci lagi mensucikan. Baik peraturan mandi, cara mandi, itu syariat sama sekali mengaturnya. Baik cara berwudu, itu syariat mengaturnya. Setelah itu kita salat, baik cara salat tadi, dimulai dengan takbir, sudah dengan salam, melengkapi rukun dengan syarat, itu namanya seluruh syariat. Jadi itu nama disucinya tubuh kita nang kasaka ikut sucinya. Dengan mandi suci tubuh kita ke? Dengan mandi hati suci, tak bisa suci hati tidak mandi dah. Dengan berwudu suci anggota wudu kita, tubuh nang kasar ni. Itu contoh. Jadi ilmu syariat membersihkan tubuh. Ilmu usuluddin, ilmu tauhid membersihkan jiwa, membersihkan otak. Jadi walaupun kini itu misalnya tubuh kita suci, tubuh kita bersih, tapi otak kita nak suci dah. Kalau otak tak suci, pikiran ke orang tak ada enak dah. Mencelik orang elok, tak senang hati awak dah. Mencelik orang lebih pada awak, tak senang hati dah. Jadi fi'il kita tu seperti fi'il burung sikok, burung elang. Kalau burung sikok, nya ketek daripada elang, tapi tabang itu tak tinggi, tabangnya sehingga dahan-dahan kayu. Tapi nya kalau nampak ayam berkumpul dia, nya tak senang menceliak tu dah. Bayi-bayi tu ayam tadi. Diceli dia teh kayu, diceli ayam tu bisa diatur dia induk berkumpul. Nah, bersenang-senang. Dari teh kayu tu tabangnya ditampai tu.
Jadi nak menjagoin dua ditampain dua tu. Sehingga ayamku menjadi kocar kacir. Nah, padahal pedah dia ada pedah dia itu kan ada pedah dah. Lain alang, kalau alang memang disambarnya diambil untuk dimakannya. Ada pedah sinan, ada kegunaannya dia sinan, tapi risiko tidak ada gunanya. Jadi itu contoh burung sikok tu burung pendangki. Misalnya awak maja pada suatu tempat tu berusaha orang tu mencampak supaya tercampak. Kalau tercampak awak bukan bisa digantiin tak, dan ada apa? Tempat tu menjadi tinggal tak bagaimana lagi. Itu kan meniayung saja. Jadi kalau sifat burung sikok tadi, itu orang utak yang tak berasiah. Jiwanya tak berasiah. Jadi untuk membersihkan jiwa itu apa? Ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Wajib dipelajari. Kemudian, walaupun tubuh berasiah, jiwa berasiah, kalau hati tidak berasiah, tidak sempurna awak dah. Jadi untuk memberasihkan hati itu ilmu tasawuf atau ilmu tarikat. Jadi kalau ilmu syariat memberasihkan tubuh. Ilmu tauhid atau ilmu usuluddin memberasihkan yaitu jiwa atau tak. Ilmu tasawuf atau ilmu tarikat itu untuk membersihkan hati. Jadi dan dikatakan oleh Allah pada dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Dalam hati mereka ada berpenyakit. Oleh karena penyakit dalam hati itu tidak diubat, tambah lama penyakit itu tambah garang. Nah, jadi sampai kita mati dalam keadaan penyakit seperti demikian. Walahum azabun alim. Untuk mereka azab yang pedih itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia itu dia tidak dibersih-bersihkan. Nah, kita ingin membersihkan hati. Nah, dibalik sabun banyak-banyak, rinso banyak-banyak. Karena hati kau letak risiko diminum air rinso tadi. Sehingga dalam pikiran awak bisa gambung risiko kau di hati kau. Tabarna mati itu rinso sehingga hati bisa berasiah. Nah, hati nak berasiah dah. Badan sakit jadi apa penyakit. Awak nak menceret dia buat.